Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan, kami tak bisa tanpamu, kami tak sanggup tanpamu. Sebab karena Roh Kudus-Mu, kami terima kekuatan baru Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja.
tiada satu pun yang gagal. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Roh Kudus-Mu berserta dengan kami Tuhan, segala apapun yang kami hadapi Tuhan, kami pasti Kau mampukan, kami pasti Kau sanggup Tuhan, melewati segala macam apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kasih-Mu, tidak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu bekerja Yesus. Pagi hari ini kami mau sepakat Tuhan, kami percaya Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur sekali di pagi hari ini kita bisa mengutamakan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu ya. Karena kalau kita mencari kebenarannya terlebih dahulu, semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Ya, baik itu mulai berkat, apakah itu pemulihan kesehatan dan sebagainya, Tuhan akan sediakan buat kita. Saudara, beberapa saat yang lalu kita mengikuti yang namanya ibadah pencurahan Roh Kudus ya, 10 hari berturut-turut. Ya, meskipun saya tidak bisa mengikuti semuanya, ada beberapa kali yang saya ikuti lewat online. Tapi saya bersyukur sekali saya melihat banyak dari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Saya bersyukur sekali saudara. Karena apapun itu, kita ini butuh yang namanya Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Kita butuh Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita. Saya percaya kalau kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan sangat-sangat kesulitan untuk menghadapi dunia-dunia yang semakin jahat ini. Dunia yang semakin kejam, dunia semakin sukar, baik itu secara ekonomi maupun apapun. Sekarang zamannya semakin susah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berharap bahwa
Di hari-hari ke depan Roh Kudus bisa mengambil alih hidup kita, memimpin hidup kita dan menjadi nahkoda dalam hidup kita. Saudara, mari kita baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17. Beginilah firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, pada Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini dikatakan bahwa Roh Kudus ada dua makna, yaitu yang pertama Roh Kudus sebagai roh penolong yang dalam bahasa Yunaninya disebut Parakletos. Saudara, kenapa penolong ini sangat penting? Karena pada prinsipnya kita sebagai manusia, kita ini tidak akan pernah bisa melakukan semuanya sendiri. Kita pasti butuh penolong, kita pasti butuh ditolong oleh orang lain. Bahkan rekaman saat ini pun bisa terlaksana dengan baik kalau saya tidak ditolong oleh peralatan teknologi mic, kamera, bahkan mungkin yang melakukan editing ini tidak akan pernah bisa terlaksana dengan baik. Semua pasti perlu ditolong. Saudara, bahkan orang-orang yang sudah cukup kaya pun itu harus juga ditolong. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan ya, kalau orang-orang yang cukup berada, cukup berduit itu pada saat hari raya mereka kalau ya penolong yang di rumah itu yang bersihkan rumah pada pulang semua, saya rasa juga cukup stres juga ya, cukup sumpek juga. Jadi semua orang itu pasti perlu ditolong. Tidak ada satu manusia pun yang tidak perlu ditolong. Bahkan oleh karena itu, Roh Kudus sebagai penolong itu setia untuk menolong kita. Jadi saudara, kita ini sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, kita ini jangan sampai menjadi orang yang sombong. Ya, kita memang gak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita butuh ditolong. Oleh karena itu Tuhan kirimkan, yaitu namanya roh penolong, Roh Kudus itu sendiri. Di Yesaya 2 ayat yang ke-11 dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara, saya yakin kita tidak mau direndahkan ya. Makanya kita jangan sampai kita sombong. Kita butuh roh yang setia, roh penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu pagi hari ini kita izinkan Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Kita buka hati supaya Roh Kudus memimpin selalu hidup kita. Saudara, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, biarkanlah itu atas petunjuk dari Roh Kudus. Apakah itu keputusan di dalam keluarga, keputusan atas anak kita, keputusan atas istri atau keluarga kita, atas studi anak-anak kita, atau keputusan tentang bisnis-bisnis kita. Biarkanlah kita tanya kepada Roh Kudus dan biarkanlah Roh Kudus itu untuk memimpin semua keputusan kita. Terkadang kalau kita mengambil keputusan-keputusan yang sendiri, kita seringkali kita salah. Saudara, kita belajar dalam setiap mengambil keputusan-keputusan kita bertanya kepada Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus untuk mengambil alih semua keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Tanpa kita sadari terkadang keputusan yang kita ambil ini salah saudara. Jangankan kita, Rasul Petrus pun pernah mengambil satu keputusan yang salah. Pada saat dia merasa dia melakukan sesuatu yang benar, dia membela Tuhan pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap. Dia menebas telinga salah satu prajurit. Tetapi keputusan itu bukan satu keputusan yang diinginkan Tuhan. Itu ada satu keputusan yang salah. Jadi seorang Rasul Petrus pun bisa melakukan satu kesalahan tanpa disertai oleh Roh Kudus, apalagi kita. Jadi sebaiknya kita mulai hari ini, pagi hari ini kita minta Roh Kudus sebagai roh penolong untuk memimpin kita, mengambil setiap apapun keputusan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam bisnis, dalam aspek apapun, untuk supaya tetap meminta bantuan, petunjuk dari Roh Kudus.
Ya, kita belajar dalam hal apapun kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Dan yang kedua di Yohanes 14 ayat 16 dan 17 tadi, Roh Kudus adalah roh kebenaran, saudara. Saudara, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa sejatinya untuk menuntun kita menuju kepada suatu kebenaran. Pada prinsipnya dunia ini tidak bisa menerima sesuatu yang benar, yaitu kebenaran firman Allah. Roh Kudus ini memimpin kita atau membawa kita untuk menuntun kita ke dalam satu kebenaran. Banyak dari kita ya, terkadang kita ini melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kita melenceng dari kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Dan Roh Kudus ingatkan itu. Seringkali pada saat kita melakukan dosa, saat kali kita jatuh dalam dosa, seringkali Roh Kudus itu mengkoreksi hidup kita. Supaya apa? Supaya setiap hari langkah-langkah hidup kita, setiap hari kita makin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, kita izinkan Roh Kudus itu untuk mengajar, untuk memimpin, untuk menginsafkan kita. Supaya kita ini bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab, namanya Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai ke 19. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ya. Di situ digambarkan bahwa Saulus sebelum berubah nama menjadi Paulus. Saulus itu orang yang sangat-sangat jahat. Dan menurut pada saat itu Saulus itu merasa berhasil, merasa dia sukses pada saat dia bisa membunuh para pengikut-pengikut Kristus. Pada saat itu Saulus belum dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai pada saat suatu titik Tuhan butakan Saulus. Selama 3 hari Saulus buta dan tidak dapat melihat. Selama 3 hari dia tidak makan dan tidak minum. Nanti saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-9. Dan setelah itu Tuhan kirimkan seorang murid Yesus yang bernama Ananias. Dan akhirnya dia menumpangkan tangan atas Saulus dan akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan pada saat itu Paulus mulai penuh dengan Roh Kudus di Kisah 9 ayat 17. Saudara, setelah Paulus penuh dengan Roh Kudus, kita lihat banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Yang dahulu Saulus menjadi orang yang kejam, orang yang jahat, Tuhan izinkan berubah menjadi penginjil yang hebat. Seorang penulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Dan Paulus berani menghadapi aniaya pada saat dia memberitakan Injil. Banyak pertaruhan yang dia alami oleh Rasul Paulus. Baik itu pertaruhan nyawa, baik saat dia harus dipenjara, kapal karam, banyak hal yang harus dialami oleh Rasul Paulus. Tapi pada saat Roh Kudus ada, pada saat Roh Kudus memenuhi hidup Rasul Paulus, banyak hal perubahan. Dari yang jahat menjadi baik luar biasa. Seperti itu saudara. Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah seharusnya kita juga mengalami perubahan. Sudah sepantasnya kita berubah dari yang jahat menjadi baik. Di dalam Galatia 5 ayat ke-22 sampai ke-23 saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, mungkin saat ini, kita mungkin belum bisa berbahasa roh. Saudara, jangan kecil hati. Jangan merasa bahwa Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Oh, bukan begitu saudara. Tetapi saat engkau berubah dari sesuatu hal yang jahat, mungkin saudara dulu ngamuan ya, sekarang menjadi sabar. Saudara mungkin dulu medit, sekarang menjadi murah hati. Di situ Roh Kudus mulai memperbaiki hidup kita. Roh Kudus mulai ada dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa signifikan semua langsung berubah menjadi orang luar biasa seperti Rasul Paulus. Mungkin kita gak bisa seperti itu. Tetapi mungkin yang seperti saya katakan tadi. Dulu engkau medit, sekarang menjadi orang murah hati. Dulu engkau kasar, sekarang menjadi orang yang lemah lembut. Dulu engkau pemarah, sekarang engkau menjadi orang yang sabar.
Di situ ada Roh Kudus yang mulai memperbaiki hidup kita. Izinkan Roh Kudus untuk mengkoreksi hidup kita. Perlahan untuk memperbaiki. Suatu saat kita akan muncul sebagai emas yang murni. Kita akan muncul sebagai pribadi yang baik. Kalau kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita wajib, kita harus berubah dari yang dahulu tidak baik menjadi lebih baik. Saudara, mulai pagi hari ini kita minta Roh Kudus untuk ambil alih, untuk memimpin hidup kita, supaya hidup kita ini berkemenangan. Karena saya yakin tidak ada satupun dari kita yang saat ini, sudahlah hidupku kalah, enggak apa-apa. Sudahlah bisnisku hancur, enggak apa-apa. Sudahlah rumah tanggaku berantakan, enggak apa-apa. Saudara, saya yakin tidak ada satupun yang beringinan seperti itu. Tetapi semua keinginan keluarganya menjadi luar biasa. Bisnisnya menjadi maju. Semuanya menjadi berkemenangan. Jujur saudara, kalau kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Kita pasti gagal. Menghadapi dunia yang semakin jahat, kita pasti gagal. Pagi hari ini kita serahkan hidup kita untuk Roh Kudus semakin memimpin, untuk Roh Kudus semakin mengambil alih hidup kita, supaya kita menjadi orang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau Engkau izinkan kami untuk mendengarkan sedikit sharing kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami akan membuka hati supaya Roh Kudus bisa mengkoreksi hidup kami, supaya Roh Kudus bisa memimpin hidup kami di kemudian hari, dan kami bisa menjadi lebih dari pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Engkau menyertai keluarga kami, apapun aktivitas kami pagi hari ini, Engkau yang menyertai dan membuatnya menjadi luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.